Oke, selamat sore semua. Hari ini kita masuk materi pengutipan kalimat. Mengutip tulisan dari pengarang lain dalam penulisan skripsi atau tugas akhir dapat dibenarkan. Kutipan dapat dibedakan atas dua macam, yaitu yang pertama kutipan langsung. Kutipan langsung yaitu kutipan yang dilakukan persis seperti aslinya. Yang kedua kutipan tidak langsung, yaitu kutipan yang tidak persis sama seperti materi aslinya. Contohnya seperti ini. Suyanto dalam kurung 1988 baru titik 2202 menarik kesimpulan antara lain sebagai berikut. Jadi kalian juga harus perhatikan seperti ini. Kalau dalam pengutipan dihilangkan beberapa kalimat, maka bagian itu diberi titik 3 yang masing-masing berjarak 2 ketentuan. Contoh, petik titik 3 sistem bermedia sering disebut stimulus center. Mengikuti model komunikasi linear. Stimulus titik 3 melalui media biasa seperti stimulus audio. Jadi seperti ini kira-kira contohnya. Jika dalam kutipan yang panjang kurang dari 4 baris terdapat tanda kutip 2 koma, maka tanda kutip harus diubah menjadi tanda kutip 1 koma. Contohnya seperti ini. Dalam observasi, koma peneliti tetap merupakan petik penyunting, petik penutup, peristiwa, petik 2. Jadi seperti ini contohnya. Penulisan sumber kutipan. Yang pertama cara turabian. Jadi cara turabian ini semua sumber kutipan yang baru muncul pertama kali ditulis secara lengkap, nama pengarang, judul buku, data terbit, kota, nama penerbit, dan tahun penerbitan, dan nomor halaman. Sedangkan untuk pemunculan berikutnya digunakan singkat EBID atau OPCIT dan LOCSIT. Perangkat gelar dari perangkat tidak perlu dicantumkan. Kalau pengarang memakai nama samaran, diantaranya tanda kurung besar, dicantumkan nama sebenarnya. Jadi contohnya sebagai berikut. Jalaluddin Rahmat, metode penelitian komunikasi, PT Raharja Rosda, karya Bandung 1999, halaman 135. Baru Jaluddin dalam petik Haji Abdul Malik Karim Abdullah. Ini nama lengkapnya. Kemudian sejarah umat Islam, penerbit Islamiyah, Medan 1950, halaman 50. Jika pengarang buku 2 atau 3 orang, nama pengarang dicantumkan semuanya. Jadi contohnya sebagai berikut. Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, metode penelitian survei edisi revisi LP3ES Jakarta 1995, halaman 18. Oke, yang kedua cara apa? Atau American Psychological Association. Cara ini tidak menggunakan catatan kaki, tetapi setiap referensi ditunjukkan oleh nama penulis serta tahun penerbitannya dan atau tambah nomor halaman. Oke, contohnya seperti ini. Menurut Carlinger tahun 1973, baru H.9, judulnya teori adalah himpunan konstruk atau konsep, definisi, dan proporsi yang mengemukakan pemandangan sistematis tentang gejala dengan menjabarkan relasi di antara variabel untuk menjelaskan dan meramalkan gejala tersebut. Oke, tabel dan gambar. Di tabel diberi nomor urut dan judul serta sumber untuk data sekunder. Penawaran tabel dilakukan dengan angka Arab dengan urutan sampai akhir bab. Contoh tabel 1.1, tabel 1.2, dan seterusnya. Yang termasuk gambar adalah grafik, diagram, skema, sketsa, dan bentuk lainnya selain tabel. Pola penomoran gambar sama seperti tabel. Contohnya seperti ini, gambar 2.1, gambar 2.2, dan selanjutnya. Oke, untuk daftar kepustakaan.
Daftar kepustakaan adalah suatu daftar yang rinci dan sistematis dari semua sumber yang telah dikutip dalam penulisan skripsi atau tugas akhir. Tata cara penyusunan daftar kepustakaan yang dicantumkan adalah semua kutipan yang berasal dari artikel majalah, jurnal, dan buku. Sumber-sumber lain seperti koran dan atau catatan kuliah cukup ditulis sebagai catatan kaki. Kemudian bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Selain kedua bahasa itu harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nama pengarang dicantumkan dengan nama unit terakhir, diikuti oleh inisial unit-unit nama sebelumnya kecuali nama. Contohnya seperti ini. Nama Suryadi ditulis Suryadi. Kemudian yang kedua namanya Ansyar Akil, ditulisnya Akil, A titik. Yang ketiga Ali Hasan Umar, ditulis Umar, A titik H titik. Kemudian yang ketiga namanya Kwik Kian G, ditulis Kwik, K titik G. Kemudian yang terakhir namanya Kim Jong II, kemudian kita ditulis Kim JI. Oke, nama pengarang lebih dari satu orang ditulis sebagai berikut. Namanya misalnya yang pertama Kevin J. Clancy and Robert Sulman, maka ditulis Clancy, K titik J N R titik Sulman. Kemudian David B. Montgomery, Alvin J. Silk, ditulis maka namanya Montgomery, DB titik, A titik J titik Silk. Pengarang yang lebih dari 3 penulis pertama dan diikuti dengan kata et al. Contoh Burke, RR titik et al. Kemudian selanjutnya semua sumber kutipan disusun menurut abjad nama pengarang atau lembaga jika tidak ada nama pengarang dan tidak diberi nomor urut. Oke, sekian dan terima kasih materi kita. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.